Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, Pak Ceceng Salamuddin MAG, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tak lupa kami curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Anissa Cahya Astuti Mustafa, kemudian rekan saya Tetah Alawiyah, Ismi, dan juga EF, akan menjelaskan materi sejarah pendidikan Islam mengenai institusi pendidikan Islam. Submateri yang akan kita bahas kali ini yaitu meliputi pengertian institusi pendidikan Islam, tujuan institusi pendidikan Islam, karakteristik institusi pendidikan Islam, macam-macam institusi pendidikan Islam, dan kontekstualisasi pendidikan Islam masa modern dalam menghadapi era Society 5.0. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian institusi pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, pada badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Ensiklopedia Indonesia, institusi pendidikan yaitu suatu wadah pendidikan yang dikelola demi mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Badan pendidikan sesungguhnya termasuk pula dalam alat-alat pendidikan. Jadi, badan atau institusi pendidikan yaitu organisasi atau kelompok manusia yang karena sesuatu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan wajar. Itulah mengenai pengertian dari institusi pendidikan. Selanjutnya, mengenai tujuan institusi pendidikan Islam dan karakteristik institusi pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tetah Alawiyah. Kepadanya waktu dan kesempatan saya persilahkan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan institusi pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu sendiri melalui dari tahapan kogisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik institusi pendidikan Islam. Karakteristik berasal dari kata karakteristik yang berarti sifat yang khas, atau bisa diambil pengertian bahwa karakteristik adalah suatu sifat khas yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan pendidikan Islam menurut M. Yusuf Al-Qadawi adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena itu, pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup, baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Dari definisi di atas, pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani, rohani yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran Islam dan memindahkan pengetahuan serta nilai-nilai Islam untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Jadi, karakteristik pendidikan Islam adalah sifat yang khas dan berbeda dari yang lain. Kemudian, menurut Malik Fajar, bahwa karakteristik lembaga pendidikan Islam cakupannya sangat luas. Namun, secara sederhana bisa disimpulkan menjadi 3 poin diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu lembaga pendidikan yang penyelenggaraannya didasari atas kemauan dan cita-cita untuk menentukan nilai-nilai agama. Dalam konteks ini, agama dijadikan sumber nilai akan diajukan dalam kegiatan pendidikannya. Kemudian yang kedua yaitu lembaga pendidikan yang memberikan perhatian
sekaligus menjadi Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang diselenggarakannya. Di sini Islam ditaruh sebagai bidang studi, sebagai ilmu, dan diperlakukan seperti ilmu yang lain, contohnya pondok pesantren. Kemudian yang ketiga yaitu lembaga pendidikan yang mencakup kedua pengertian di atas. Dalam hal ini, Islam dijadikan bidang studi yang ditawarkan melalui program studi yang diselenggarakannya. Secara kelembagaan, terutama dalam konteks Indonesia, pembicaraan mengenai pendidikan Islam sebenarnya lebih diwarnai oleh dua model pendidikan, yakni pendidikan dalam bentuk pesantren dan pendidikan madrasah. Yang pertama yaitu adanya karakteristik pondok pesantren yang terbagi menjadi tinjauan umum pesantren, dan yang kedua tipologi pondok pesantren. Yang kedua karakteristik madrasah. Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam, madrasah memegang peran penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik. Karena melalui pendidikan madrasah ini pada orang tua terhadap anak-anaknya memiliki kemampuan untuk sekaligus tidak hanya berpengetahuan umum atau iptek, tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya, atau yang disebut dengan imtak. Terima kasih kepada Teteh Alawiyah yang telah menjelaskan materi mengenai tujuan dan karakteristik dari institusi pendidikan Islam. Selanjutnya yaitu materi tentang macam-macam institusi pendidikan Islam yang akan dijelaskan oleh rekan saya, EF. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya sedikit waktu untuk menerangkan materi tentang materi yang saya dapat, materi yang sedikit saya pahami, yaitu tentang macam-macam institusi pendidikan Islam. Nomor 1, keluarga. Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah usroh, nas, ali, dan nasab. Keluarga dapat diperoleh melalui keturunan anak, cucu, perkawinan suami istri, persusuan, dan pemerdekaan. Pentingnya serta keutamaan keluarga sebagai lembaga pendidikan Islam disyaratkan dalam Al-Quran, artinya, hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6. Secara umum, kewajiban orang tua pada anak-anaknya adalah sebagai berikut. A. Mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik. B. Memelihara anak dari api neraka. C. Menyerukan sholat pada anaknya. D. Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga. E. Mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Peranan para orang tua sebagai pendidik adalah A. Korektor, yaitu bagi pembuatan yang baik dan buruk, agar anak memiliki kemampuan memilih yang terbaik bagi kehidupannya. B. Inspirator, yaitu yang memberikan ide-ide positif bagi pengembangan kreativitas anak. C. Informator, yaitu memberikan ragam informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada anak agar ilmu pengetahuan anak didik semakin luas dan mendalam. D. Organisator, yaitu memiliki kemampuan mengelola kegiatan pembelajaran anak yang baik dan benar. H. Pembimbing, yaitu membimbing dan membina anak ke arah kehidupan yang moral, rasional, dan berkepribadian luhur sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dan semua norma yang berlaku dalam masyarakat. 2. Masjid. Secara harfiah, masjid adalah tempat untuk bersujud. Namun dalam artian terminologi, masjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas. Dalam bahasa Indonesia, masjid diartikan rumah tempat bersembahyang bagi orang Islam. Di dalam bahasa Inggris, kata masjid merupakan terjemahan dari kata mosque. Fungsi masjid yaitu A. Perpustakaan, yaitu menyediakan berbagai buku bacaan dengan berbagai disiplin keilmuan. B. Ruang diskusi, yang digunakan untuk berdiskusi sebelum dan sesudah salat jamaah. Program inilah yang dikenal dengan istilah itikaf ilmiah. C. Ruang kuliah, baik digunakan untuk training tadrib, remaja masjid, atau juga untuk madrasah diniyah. Omar Amin Hussein memberi istilah ruang kuliah tersebut dengan sekolah masjid. D. Apabila memungkinkan, teknik ceramah dapat diubah dengan teknik komunikasi transaksi, yakni antara penceramah dengan para audien. Terjadi dialog aktif satu sama lain, sehingga situasi dalam ceramah menjadi semakin aktif dan tidak monoton. 3. Pondok pesantren. Kehadiran kerajaan Bani Umayyah menjadikan pesatnya ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak masyarakat Islam tidak hanya belajar di masjid, tetapi juga pada lembaga-lembaga yang ketiga, yaitu kutab, atau disebut juga pondok pesantren. Kutab juga karakteristik khasnya merupakan wahana dan lembaga pendidikan Islam yang semula sebagai lembaga baca dan tulis dengan sistem halakoh. Pada tahap berikutnya, kutab mengalami perkembangan pesat karena didukung oleh dana dari iuran masyarakat serta adanya rencana-rencana yang harus dipatuhi oleh pendidik dan peserta didik.
Tujuan terbentuknya pondok pesantren. A. Tujuan umum, membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi tujuan khusus, menjadi mubalig Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya. Tujuan B. Tujuan khusus, yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta dalam mengamalkan dan mendakwahnya dalam masyarakat. Sebagai lembaga yang tertua, sejarah perkembangan pondok pesantren memiliki model-model pengajaran yang bersifat non-klasikal, yaitu model sistem pendidikan dengan metode pengajaran wetonan atau serogan. Yang dimaksud dengan wetonan atau halakoh, metode yang di dalamnya terdapat seorang kiai, yaitu membaca suatu kitab dalam waktu tertentu, sedangkan santrinya membawa kitab yang sama lalu santri mendengar dan menyimak bacaan kiai. B. Metode sorogan. Metode yang santrinya cukup pandai mengajukan sebuah kitab kepada si kiai untuk dibaca di hadapannya. Kesalahan dalam bacaannya itu langsung dinilai oleh kiai. 3. Madrasah. Madrasah adalah isim masdar dari kata darosa yang berarti sekolah atau tempat untuk belajar. Dalam perkembangan selanjutnya, madrasah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Adapun sekolah sering dipahami sebagai lembaga pendidikan yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Pada umumnya, madrasah sebagai lembaga pendidikan merupakan fenomena yang merata di seluruh negara, baik pada negara-negara Islam maupun negara lainnya yang di dalamnya terdapat komunitas masyarakat. Kehadiran madrasah sebagai lembaga Islam mempunyai 4 latar belakang. A. Sebagai manifesti dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. B. Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk bekerja di sekolah umum. C. Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada barat sebagai sistem pendidikan mereka. D. Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi. Yang keempat adalah majelis taklim. Pengertian majelis taklim dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian majelis adalah lembaga organisasi sebagai wadah pengajian, dan kata majelis dalam kalangan ulama adalah lembaga masyarakat dan pemerintah yang terdiri atas para ulama Islam. Adapun arti taklim adalah pengajaran. Jadi, menurut arti dan pengertian di atas, maka secara istilah majelis taklim adalah lembaga pendidikan non formal Islam yang memiliki kurikulum sendiri atau aturan sendiri yang diselenggarakan secara berkala dan teratur. Dari pengertian di atas, tentunya majelis taklim mempunyai perbedaan dengan lembaga-lembaga lainnya. Tentunya sebagai lembaga non-formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Sebagai lembaga non-formal, maka kegiatannya dilaksanakan di lembaga-lembaga khusus masjid, musola, atau rumah-rumah anggota, bahkan sampai ke hotel-hotel. B. Tidak ada aturan kelembagaan yang ketat sehingga sifatnya sukarela. Tidak ada kurikulum yang materinya adalah sebagai segala aspek ajaran agama. C. Bertujuan mengkaji, mendalami, dan mengamalkan ajaran Islam, di samping berusaha menyebarluaskan antara ustadz memberi materi dengan jemaah sebagai penerima materi, berkomunikasi secara langsung. 5. Institut Agama Islam Negeri. 1. Latar belakang histori Institut Agama Islam Negeri. Kelahiran IAN tidak lain karena usaha gigih umat Islam yang mayoritas Indonesia ini dalam usaha mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lengkap, yang dimulai dari sistem pendidikan pesantren yang sederhana sampai ke tingkat perguruan tinggi. Secara formal, pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam baru dapat direalisasikan oleh pemerintah pada tahun 1950 dengan peraturan pemerintah No. 37 tahun 1950 dengan menegrikan Fakultas Agama UI menjadi Perguruan Tinggi Islam Negeri PTAIN yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Adnan dengan 3 jurusan yaitu Tarbiyah, Qadha, dan Dakwah. 2. Peranan IAN dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Fungsi dan peran yang dilakukan oleh IAN sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yaitu IAN setiap tahun mencetak sarjana-sarjana yang berkualitas, kadar ulama intelektual di bidang agama Islam. Alumni ini kemudian akan mengintegrasikan dirinya dalam semua lampangan di pemerintah dan masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing dalam mewujudkan fungsi dan peran agama dalam mendorong dan mengendalikan perubahan sosial. B. IAN melalui kegiatan-kegiatan penelitian meneliti perkembangan dan perubahan masyarakat, perubahan-perubahan yang timbul di masyarakat sebagai akibat dari perubahan sosial dan pembangunan nasional. C. IAN melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswanya di setiap tahun melaksanakan kegiatan-kegiatan
pendidikan, dan penyuluhan masyarakat. Mungkin sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada EF yang telah menjelaskan materi mengenai macam-macam institusi pendidikan Islam. Materi selanjutnya yaitu tentang kontekstualisasi pendidikan Islam masa modern dalam menghadapi era Society 5.0 yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ismi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan materi kelima ini, yaitu kontekstualisasi institusi pendidikan Islam menghadapi era Society 5.0. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan Islam juga terus mengalami perkembangan dan perubahan. Apabila pada era pendidikan Islam tradisional, guru menjadi figur sentral bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, berbeda halnya dengan kali ini. Hal itu tidak berlaku lagi. Peran guru hari ini telah mengalami pergeseran, yaitu sebagai fasilitator terhadap peserta didik. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, tetapi lebih berpusat pada peserta didik. Pendidikan Islam masa modern ini dalam menghadapi era Society 5.0 harus mampu bersaing di tengah perkembangan zaman yang telah berubah. Ada beberapa masalah yang ada dalam pendidikan Islam. Pertama, sumber daya manusia yang kurang memadai. Kedua, banyaknya guru yang telah usia lanjut. Ketiga, sarana dan prasarana yang kurang lengkap atau tidak lengkap. Yang keempat, metodologi pengajaran Islam berjalan secara konvensional tradisional. Untuk menyongsong era Society 5.0, harus ada jalan keluar agar pendidikan Islam atau institusi pendidikan Islam tetap bisa diterima di tengah perkembangan zaman. Jika tidak, akan sangat sulit mewujudkan pendidikan Islam yang kontekstual terhadap zaman. Oleh sebab itu, perlu adanya perubahan dan pembaharuan terhadap segenap aspek pendidikan Islam. Setidaknya ada 3 langkah yang harus dilakukan pendidikan Islam di era masyarakat 5.0. Langkah tersebut ialah disruptive mindset, self-driving, dan reshape or create. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Ismi yang telah menjelaskan tentang kontekstualisasi pendidikan Islam masa modern dalam menghadapi era Society 5.0. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami paparkan mengenai institusi pendidikan Islam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.